Hai, selamat datang di YouTube channel podcast CSR dan kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul 2245. 2245. Hujan malam ini menambah kesunyian dan jalanan ini begitu sepi. Hanya ada beberapa kendaraan yang lewat. Aku berteduh di halte sambil menunggu bus malam. Di bawah lampu terlihat ada seorang gadis muda menggunakan payung merah. Dia berjalan menuju ke arahku. Lalu dia duduk di sampingku. Hening, itu yang kurasakan. Karena merasa sesama wanita yang menunggu kendaraan malam-malam, aku mencoba berkenalan dengan dia. Mbak, siapa namanya? Mau kemana? Tanyaku kepada perempuan itu. Aku Sarah, kalau kamu? Itulah jawabannya. Hai Sarah, namaku Ana. Kamu kerja di daerah sini juga ya? Tanyaku mulai pembicaraan kepadanya. Sarah pun menyebutkan sebuah nama toko kue. Ternyata dia bekerja di toko kue yang jaraknya tak jauh dari kantorku. Kami pun berbincang-bincang cukup lama sampai bus tumpanganku pun datang. Aku duluan ya, ucapku sambil tersenyum. Kami tidak satu bus, karena rumah kami tidak searah. 2245. Malam ini hujan lagi. Aku pun mulai mengeluh. Di balik suara derasnya hujan, terdengar suara seseorang berjalan ke arahku. Ternyata itu Sarah. Iya, Sarah datang lagi dengan payungnya. Dan dia pun tersenyum kepadaku. Aku pun menyapa Sarah dan bertanya, "Kamu tiap hari pulang malam ya?" Aku selalu di sini kalau hujan turun. Sarah menatap lurus ke depan sambil menjawab pertanyaanku. "Kenapa?" Aku pun bertanya. Dia hanya diam dan terus memandang jalan yang sunyi. Kamu apa nggak takut malam-malam sendirian gitu? Kenapa nggak nyuruh jemput orang tuamu atau pacarmu? Nanti kalau ada apa-apa gimana? Tanyaku lagi kepada Sarah. Aku selalu sendirian, selalu kesepian, dan tidak ada yang peduli denganku. Dia pun menunduk. Maaf ya, kalau kamu kesepian, kita bisa jadi teman. Dan aku bisa menemanimu, Sarah. Benarkah, Ana? Janji? Janji, aku selalu menemanimu dan jadi temanmu. Selamanya? Iya, Sarah, selamanya. Busku pun sudah datang, dan segera aku bergegas pulang. Tak terasa sudah 3 malam ini kami ketemu di halte, di bawah derasnya hujan. Kami sudah mulai akrab, ternyata dia orangnya asik. 2245. Malam ini langit cerah, banyak bintang. Ucapku dalam hati. Jalan yang biasanya sepi, kini sudah banyak kendaraan yang masih lalu lalang. Sudah 10 menit di sini, kok tidak biasanya gadis itu tidak kemari? Apa dia udah pulang duluan ya? Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Aku selalu di sini saat hujan turun. Ucapan itu terasa terngiang-ngiang di kepalaku. Apa maksudnya coba? 12.30. Saat ini waktu makan siang di kantorku. Aku pun berniat makan siang di toko kue tempat Sarah bekerja. Aku ingin bertemu dengan Sarah dan mempertanyakan kenapa dia kemarin malam tidak ke halte.
Suara bel pintu toko berbunyi ketika aku memasukinya. Segera aku duduk dan seorang pelayan cantik menghampiriku. Aku memesan sepotong kue dan segelas coklat panas. Tak lama kemudian pesananku datang. Halo Mbak, aku mau tanya dong. Iya, silahkan. Apa di sini ada pelayan yang bernama Sarah? Iya, ada. Tapi di mana dia sekarang? Sebelumnya saya minta maaf, Mbak. Sebenarnya Sarah sudah meninggal. Dia dulu sangat menyukai hujan. Mungkin sekarang tidak. Waktu itu, 1 minggu yang lalu, saat kota ini hujan deras, dia pulang dari toko larut malam. Dia berniat naik bus. Aku sudah memperingatinya agar tidak pulang sendirian. Dia orang yang keras kepala, dia tetap bersikeras. Sarah saat itu dihadang oleh preman kota ini, lalu dia dirampok dan dibunuh secara mengenaskan. Dengan wajah hancur, sampai hampir tak dikenali dan kakinya patah sebelah. Pelayan itu menangis di hadapanku. Tak terasa badanku lemas dan kakiku bergetar hebat. Ingin rasanya aku menangis sejadi-jadinya. Malam harinya, pukul 22.45. Aku seperti biasa menunggu bus sendirian. Malam ini tidak hujan tetapi juga tak begitu terang. Gerimis pun mulai datang. Entah kenapa saat itu aku mulai merinding. Suara itu, seseorang sedang mendekat kepadaku. Tak berani aku menoleh menatapnya. Tiba-tiba suara itu hilang. Aku coba melihat keadaan sekitar. Mataku melihat gadis di seberang jalan sana, di bawah lampu redup. Mukanya hancur. Aku tak dapat mengenalinya. Rambutnya yang begitu kotor dan kakinya patah. Dia berusaha berjalan ke arahku dengan kaki satunya terseret di aspal itu. Aku pun berjalan mundur dan dia mulai tertawa nyaring. Masihkah kamu mau menemaniku, Ana? Mana janjimu, Ana? Sosok itu tertawa terbahak-bahak sambil terus-terusan berkata kepadaku. Dan saat itu aku sudah tak sadarkan diri. Nak, Ana, bangun. Ana. Banyak orang di sekitarku. Ternyata aku ada di rumah sakit. Kenapa aku ada di sini? Semalam kamu pingsan di jalan dekat halte. Aku membawamu pulang dan kamu masih pingsan cukup lama. Aku lalu membawamu ke rumah sakit. Jelas bapak warga daerah kantorku. Terima kasih ya, Pak. Setelah sembuh total, kujalani aktivitas seperti biasa. Dan sekarang, semua karyawan dipulangkan sebelum pukul 22.00. Teror Sarah ini pun kabarnya terus berlanjut. Sampai sekarang.